Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 30 November 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda dan inilah berita pertama. Euforia kemenangan Belanda di Ambon, pria ini semangat ayun beca ikut pawai. Ribuan pendukung tim Oranje di Ambon pawai kemenangan Belanda atas Qatar dengan skor 2-0. Pantauan tribunambon.com di lokasi para pendukung timnas Belanda itu mulai beraksi setelah tiupan peluit panjang dari wasit tanda berakhirnya pertandingan kedua tim dari grup A Piala Dunia 2022. Mereka kemudian bergegas menuju kawasan Batu Meja, Kota Ambon, yang dijadikan sebagai titik kumpul aksi konvoi itu. Setelah ribuan pendukung yang rata-rata menggunakan kendaraan roda 2 itu berkumpul, kemudian berjalan keliling beberapa ruas jalan, yakni mulai dari Jalan Rijali, kemudian ke Jalan Yan Pais, Jalan Patimura, dan akhirnya kembali lagi ke Jalan Rijali. Mengingat beberapa akses jalan pada kawasan dalam Kota Ambon ditutup oleh aparat kepolisian yang bertugas dan para pendukung hanya boleh melintasi 3 jalan itu saja. Tampak ada yang unik dari aksi konvoi kemenangan Belanda melawan tuan rumah Piala Dunia 2022 di Kota Ambon kali ini, Tribuners. Pasalnya, seorang penggayuh beca nekat mengayun becanya dengan penuh semangat. Ia tertatih-tatih mengayun beca dengan keringat yang bercucuran. Ia tampak menjadi satu-satunya tukang beca yang ikut pawai kemenangan Belanda kali ini di tengah menjamurnya kendaraan roda 2. Becanya pun dihiasi dengan pernak-pernik Belanda seperti bendera dan atribut lainnya. Ya. Oke, ini sudah putar-putar. Biasanya kalau Belanda menang putar-putar memang? Putar-putar sampai selesai. Ini sudah berapa kali putar? Baru. Om tinggal di mana? Ya. Om tinggal di mana? Di Lorong Kolonel Peter. Di mana itu? Oh, salah. Rumeseng. Oh. Sangat kelen. Kenapa Om? Apa namanya sih capek apa pulang balik dengan beca? Sudah terbiasa. Terbiasa. Apalagi Belanda menang Bagaimana? Coba gambarkan perasaan setelah Belanda menang kalau. Ayo wawancara tenang. Ya. Mantap. Masih soal Piala Dunia 2022, Tribuners, delegasi KNVB ikut konvoi bareng ribuan pendukung The Orange di Ambon. Delegasi Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda atau KNVB bersama ribuan pendukung merayakan kemenangan The Orange atas Qatar di jalanan pusat Kota Ambon Rabu 30 November 2022 dini hari. Menggunakan sepeda motor dan membawa bendera, delegasi dan para pendukung berkonvoi mengitari beberapa ruas jalan kota berjuluk Manise ini. Di antaranya Tribuners, Jalan Patimura, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Yan Pais, Jalan Sultan Hairun, dan Jalan Kopra. Massa bersorak meneriakan yel kemenangan sembari mengibarkan bendera Belanda serta KNVB. Di sejumlah titik, massa menyalakan smoke dome berwarna orange menambah ramai euforia kemenangan atas tim tuan rumah 2-0. Head of International Strategy of KNVB, Ilya Dijkstra, yang ikut konvoi mengaku sangat senang. Bahkan tidak menyangka euforia warga kota berpenduduk kurang lebih 350.000 jiwa itu sangat tinggi. Dia pun sangat berterima kasih atas dukungan warga terkhusus pendukung timnas Belanda. Tanya itu Tribuners, konvoi kemenangan berlangsung lancar dengan pengawalan aparat bersenjata lengkap hingga usia perayaan.
Diketahui konvoi serupa juga berlangsung di 4 kecamatan lainnya di Kota Ambon. Meski begitu, aparat memblokade sejumlah titik masuk ke pusat kota untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemenangan timnas Belanda atas Qatar di grup A membawa Virgil van Dijk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. It's amazing! You see, I'm overwhelmed. I cannot believe what I'm seeing. It's amazing. Thank you, Ambon. Thank you. Fantastic. Masih dari Kota Ambon, Tribuners bertemu fans The Orange di Ambon. Ilya Dijkstra bakal bawa pesan ini ke Belanda. Head of International Strategy of KNVB, Ilya Dijkstra, beserta pengurus KNVB mengunjungi Kota Ambon, Provinsi Maluku, untuk menyaksikan langsung euforia pendukung tim nasional atau timnas Belanda. Sejumlah tempat dan kegiatan pun digelar mulai dari nonton bareng atau nobar hingga ikut dalam konvoi pasca laga grup A Belanda lawan tim tuan rumah Piala Dunia 2022 Qatar. Kepada tribunambon.com, Dijkstra mengaku sangat menanti momen Piala Dunia, terlebih lagi turun ke daerah basis pendukung tim berjuluk The Orange. Di kota berjuluk Manise ini, Tribuners, Dijkstra mengaku kaget dan tidak menyangka begitu kecintaan warga terhadap tim sepak bola negara kincir angin itu. Dia pun memastikan akan mengabarkan kepada KNVB serta warga di Belanda apa yang dia saksikan di kota seluas 359,4 km persegi itu. Lanjutnya, Tribuners, di Kota Ambon, sepak bola sangat menyatukan meski dalam perbedaan dan itu menjadi contoh yang baik. Dijkstra bahkan sangat ingin memperpanjang kunjungannya di kota berpenduduk kurang lebih 350.000 jiwa itu. Football is the thing that unites people. We're celebrating football together, and I think also with the conflict that you were mentioning, I think it's really good to see that people is really a positive thing in people their lives. So I'm really happy that you mentioned that it unites us here, and I think not only in that conflict, but also the Netherlands and Indonesia. What we've seen, we celebrate football together. I grew up in the Netherlands. You're from here, but we're talking about football because it's a positive thing. So I'm really happy to hear that it's here also the same. Experience many activities, you see a lot of fanatism in Ambon City. What will you bring the message to the Netherlands, to your friends in the Netherlands and City? Well, the first message is, guys, you have to experience yourself. Please go here and see it, but of course that's not possible for everyone. But I to my colleagues from the KNVB, I will say we need to do more for the fans here. We're now giving back to the fans. I'm happy that we're doing that. We're really acknowledging the fans, but we can do so much more. And well, I'm looking forward to the future to bring more. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Kantor Pertamina cabang Ambon disegel pemilik lahan. Kantor Pertamina cabang Ambon yang berlokasi di Jalan Dr. Siwabesi disegel pemilik lahan bernama Charles Isaac Rabu 30 November 2022. Penyegelan tersebut dilakukan sekitar pukul setengah 9 pagi dengan dengan menggembok pagar depan kantor disertai sasi adat. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat belasan orang memadati ruas jalan Dr. Siwabesi, memasang 3 spanduk di pagar kantor Pertamina. Dalam spanduk tertulis, dilarang masuk dan melakukan segala aktivitas di atas tanah milik Charles Isaac dalam penguasaan kantor pengacara Herbert S. Dadiara SH. Penasehat hukum keluarga Charles Isaac, Herbert
Dadiara mengatakan bahwa sebelum aksi ini pihaknya sudah melayangkan 3 kali surat somasi. Lanjut Dadiara bahwa sebelumnya telah dilaksanakan mediasi antara pihak keluarga Izak dengan pihak Pertamina yang difasilitasi oleh Pertanahan Kota Ambon. Saat itu pihak Pertamina sendiri yang meminta agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melalui jalur hukum. Dijelaskan sasar kepemimpinan dari pihak Pertamina hanya hak guna bangunan atau HGB, di mana hak guna tersebut ada batas waktunya. Dikatakannya penyegelan akan terus dilakukan hingga pihak Pertamina setuju membayar penggunaan lahan dengan luas lahan 27.240 meter kuadrat serta ganti rugi pembunuhan tanaman-tanaman yang terletak di dusun atau dati Lau Soang. Bukan, ini adalah tindak lanjut dari somasi kami yang telah kami kirimkan kepada pihak Pertamina secara patut 3 kali. Namun tidak ada respon baik, etikat baik daripada pihak Pertamina. Dan langkah somasi yang kami lakukan juga adalah sebelumnya telah dilaksanakan mediasi antara pihak keluarga Ishak dengan pihak Pertamina, di mana difasilitasi oleh pihak Pertanahan Kota Ambon. Dan hasil mediasi itu telah dituangkan dalam surat yang dikeluarkan oleh pihak Pertanahan Kota Ambon, di mana persoalan lahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan bukti-bukti dari kami ahli waris pemilik lahan Dusun Lau Soang, dari pihak Pertamina sendiri yang meminta untuk persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menempuh jalur hukum. Dan kami dari pihak keluarga melaksanakan kesepakatan tersebut. Namun karena tidak ada etikat baik dari pihak Pertamina dan mereka sendiri tidak merespon surat somasi yang kami kirimkan sebanyak 3 kali, sehingga dalam somasi tersebut kami telah menyampaikan membuka ruang, membuka diri untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun tidak ada, sehingga kami dari penasihat hukum maupun keluarga melaksanakan aksi sasi adat ini. Kita ke berita selanjutnya. Tribuners CV Filza Jaya diganti diduga sebabkan keracunan puluhan siswa SMA Siwa 5 Ambon. CV Filza Jaya selaku pihak ketiga penyedia makanan bagi ratusan siswa SMA Siwa 5 Ambon diganti. Hal itu menyusul insiden dugaan keracunan massal 70 siswa SMA Siwa 5 Ambon. Demikian disampaikan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir, kepada tribunambon.com Selasa 29 November 2022. Penggantian CV Filza Jaya sebagai penyedia makanan berdasarkan kesepakatan antara orang tua siswa, komite sekolah, dan manajemen sekolah. Lanjutnya, insiden keracunan puluhan siswa SMA Siwa 5 Ambon jadi pembelajaran serius bagi pemerintah Provinsi Maluku. Munaswir berharap pihak ketiga kedepannya lebih serius menangani makanan yang dikonsumsi siswa. Diberitakan sebelumnya Tribuners ratusan orang tua murid siswa SMA Siwa 5 Ambon gerebek dapur dan ruang makan di SMA Siwa 5 Ambon Rabu 23 November 2022. Mereka kaget dan tidak menyangka kondisi dapur sangat kotor dan berbau busuk. Yang menang tender untuk menyediakan makanan selama 12 bulan. Nah, tapi sudah ada, kalau tidak salah sudah ada pembicaraan dengan orang tua murid untuk mengganti pengelola catering. Dan sudah ada kesepakatan ada pergantian pengelola catering. Jadi seperti itu. Sudah kesepakatan kemarin kalau tidak salah. Dengan komite sekolah ya, gitu ya? Komite orang tua siswa dengan manajemen sekolah. Nah, jadi kita tinjau langsung dan kita tindak lanjuti langsung. Nah, seperti itu. Terus kemarin menjadi pembelajaran lah untuk kita semua. Sudah pasti dengan kejadian seperti ini, saya yakin sungguh pemerintah akan lebih berhati-hati dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mungkin memilih pihak ketiga, ya, dalam memilih pengelola. Ya, kemudian pengelola pihak ketiga diharapkan bisa mempelajari kejadian-kejadian kemarin untuk tidak lagi ada
seperti itu di kemudian hari, karena mereka ini kan siswa-siswi berprestasi yang punya metode pembelajaran yang khusus.